Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang beasiswa yang lagi hype banget sekarang. Mungkin banyak nih yang ngincer-ngincer gitu ya. Kira-kira beasiswa apa? Nah, ini aku udah spill juga di story aku, itu adalah beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan tuh baru buka banget ya di tanggal 10 atau 11 Oktober gitu. 10 ya, 10 Oktober dan nanti tuh ditutupnya tuh sekitar tanggal 22 atau 23. Nah, sekarang aku lagi bareng sama salah satu penerima beasiswa unggulan nih. Jadi nanti kita bakal kenalan dan kita bakal dengerin ya cerita dari seorang yang berprestasi ini sehingga bisa dapat beasiswa ini sampai sekarang. Gimana kayak keuntungan yang didapatkan, cara daftarnya, syarat, dan lain-lain. Nanti kita ulik bareng-bareng ya. Jangan lupa nonton sampai habis dan jangan lupa juga buat bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Langsung aja guys, kita kepo ini pembicara keren kita nih. Siapa ya kira-kira? Yuk kita kenalan. Halo Kak, di sini udah tulisannya ya, Kakak Firdausi. Nah, nanti kita kenal lebih lanjut. Boleh nih, Kak Firda untuk perkenalan diri, asal kampusnya dari mana, sekarang semester berapa, dan dapat BU itu dari semester berapa. Silakan. Halo Kak Rita dan teman-teman semua, kenalin nama aku Firdausi Rahmadina Kansa, biasa dipanggil Kansa. Aku dari Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2020 dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Nah, di sini aku menjadi awardee beasiswa unggulan itu sejak tahun 2021. Tahun kemarin itu sejak aku semester 3. Oke, jadi Hansa ya. Kak Hansa ini ternyata dari UGM guys. Wah, kayak top 3-nya PTN di Indonesia gitu ya. Dan udah dapat BU-nya itu dari tahun lalu alias dari tahun 2021. Wih, keren banget nih. Selamat ya, udah berarti 3 4 5 udah 3 semester ya mendapatkan beasiswa ini gitu. Dulu Iya, kayak sempet nggak untuk dapat beasiswa lain gitu, misalnya nyobain KIPKA dan lain-lain, atau ini kayak beasiswa pertama yang langsung goals gitu? kalau dulu sebelum daftar beasiswa unggulan ini aku pernah daftar Kak beasiswa di kota aku yang diadakan oleh Pemkot Kota Madiun. Tapi sayangnya di situ nggak lulus karena ada persyaratan yang mendaftar itu tidak boleh dari anak TNI, Polri, PNS. Kebetulan seperti itu Kak. Nah kebetulan saat ada pembukaan beasiswa unggulan ini ternyata nggak perlu pakai surat keterangan tidak mampu, lalu tidak memandang background keluarganya seperti apa. Terus dari situ aku mulai coba daftar beasiswa unggulan Kak. Oke, menarik sekali gitu ya. Jadi dari tadi ketidaklolosannya jadi belajar gitu ya. Oh, ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi, tapi ada juga nih beasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan gitu ya. Oke, terima kasih nih Kak Hansa. Lanjut ya. Terus untuk beasiswa unggulan ini tuh sebenarnya tuh bisa dilihat di mana Kak webnya boleh disebutkan nih biar teman-temannya bisa buka gitu ya. Atau misalnya kalau ada PDF-nya bisa nanti di-share juga gitu ya. Dan sebenarnya tuh untuk beasiswa unggulan tuh dapatnya tuh berapa tahun dan dapatnya tuh keuntungannya tuh apa aja gitu. Nah, boleh silakan Kak. Oke, kalau teman-teman mau daftar untuk beasiswa unggulan, itu bisa dilihat dari website resminya beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id/login. Itu mulai bisa pendaftaran akunnya mulai hari ini tanggal 11 Oktober. Terus untuk beasiswa unggulan ini didapatkannya kan kalian bisa mendaftar itu saat kalian semester 1 dan maksimal semester 3. Di situ semisal kalian lolos dari semester 1 atau semester 3, kalian akan full dibiayai UKT, biaya hidup, dan juga uang buku full sampai lulus. Nah, untuk besaran nominal yang didapatkan itu tiap individu berbeda-beda teman-teman. Ada yang kalau S1 itu seingat aku biaya hidupnya per bulan itu 1.400.000, tapi untuk magister nanti beda lagi di atasnya. Lalu untuk biaya pendidikan menyesuaikan UKT teman-teman masing-masing dan itu di cover full oleh Kemdikbudristek. Seperti itu Kak. Oke, kalau misalnya boleh disebutin nominal nih, selama ini, selama satu semester gitu ya, dapatnya tuh berapa? Boleh dong di-spill nih Kak Hansa.
Kalau per semesternya, ini kebetulan saya kan mendapatkannya dari semester 3 tuh Kak. Nah, Hmm. itu pencairannya dibagi menjadi 4 tahap. Jadi Oh, tahap pertama itu dapatnya sekitar 28 juta, tahap kedua sekitar 32 juta, tahap ketiga juga 32 juta, dan tahap keempatnya sekitar 4.600.000 Kak. oke. Itu tahapannya berdasarkan apa ya kalau boleh tahu? Dari total biaya yang kamu keluarin selama kuliah atau gimana nih? Ya, betul, Kak. Dari biaya UKT yang misal tahap pertama itu perinciannya ada 2 semester biaya pendidikan, kemudian ditambah 9 bulan biaya hidup dikurangi 10% dari 9 biaya hidup, kemudian ditambah lagi dengan 2 semester biaya buku. Nanti dari ketiga tahap itu eh, ada pengurangan 10% kan tadi Kak dari biaya hidup gitu. Ya. Nanti akan dibayarkan pada tahap keempat. Oh, jadi 10%-nya tuh makanya tadi ada 4.600.000 itu tuh buat si pengurangan 10% itu. Ya, betul Keren Kak. aku apa coba? Keren pajak. Oke, nanti mungkin bisa di-share kayak rinciannya gitu biar teman-teman tahu juga gitu ya. Tapi pasti kan UKT tiap fakultas dan tiap PTN beda-beda gitu ya. Jadi menyesuaikan itu ya. Iya, betul Kak, menyesuaikan UKT teman-teman masing-masing. Ya, kalau boleh tahu Kak Hansa ini UKT golongan berapa ya? Kalau kemarin di kampusnya di UGM. Kalau kebetulan saya D4 Kak, jadi D4 di UGM itu biayanya memang sedikit lebih tinggi Oh daripada yang ya. S1. Kemudian saya itu kemarin dapat golongan 5 di nominal 7.400.000 per semesternya. Oh alah, oke oke. Berarti selain tanggungan UKT tuh lumayan gede juga gitu ya dapatnya. Karena kan tadi hitungannya biaya biaya per bulan dikali sama 6 juga gitu ya. Iya, betul Kak. Sip. Itu kan, jadi worth it banget kan guys ya untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Maksudnya selain dapat materi gitu ya, tapi dapat juga hal lain nggak sih Kak Hansa? Misalnya ada kayak pelatihan dari beasiswa unggulan, harus misalnya ngirim karya ilmiah dan lain-lain. Boleh dijelasin juga pengalamannya? Karena saya ini baru tahun pertama ya Kak mendapatkan beasiswa unggulan. Setahu saya itu dari pihak beasiswa unggulan tiap tahunnya itu akan mengadakan pertemuan seperti itu. Nah, biasanya di tiap tahun itu akan memberikan apresiasi lagi kepada teman-teman yang penerima beasiswa unggulan. Setelah menerima beasiswa, kebetulan teman-teman itu mendapatkan prestasi lagi atau membuat karya ilmiah lagi. Itu kalau setahu saya dari pihak beasiswa unggulan juga tiap tahunnya memberikan apresiasi lagi, Kak. Oh, oke, jadi kayak ada penghargaan buat yang berprestasi setelah mendapatkan beasiswa gitu ya. Iya, betul, Kak. Baik, sip. Udah jelas banget gitu ya. Jadi ternyata biasanya itu benar-benar worth it ya kalau menurut aku karena tadi selain dapat UKT ya, dibantu UKT-nya, dapat biaya hidup, biaya buku dan lain-lain. Terus bisa juga kita dapetin sampai akhir gitu ya. Kalau misalnya kita IPK-nya mungkin harus amannya tuh di berapa ya? Kalau itu nanti tertera di kontrak setelah lolos Kontrak. menjadi awardee, Kak. Tapi kalau saya waktu itu minimalnya di 3. Tiga. IPK-nya minimalnya Oke. 3, ya. Ya, yang penting bisa aman di tiga itu gitu ya. Biar nggak Iya, turun-turun, jadi betul, masih Kak. tetap aman sampai lulus gitu ya. Iya, Oke, sepengalaman aku betul. kalau tiga tuh insya Allah gampang lah ya. Kalau misalnya di kelasnya aktif, UTS UASnya aman ya, udahlah bisa lah ya pasti ya Fir ya. Betul, Kak. Oke, sip. BTW, berarti biasanya itu khusus untuk mahasiswa baru atau ongoing aja ya? Bukan kayak siswa SMA yang mau masuk ke PTN, bisa juga nggak kalau itu? Kalau itu belum bisa, Kak. Jadi salah satu persyaratan berkasnya itu harus melampirkan LOA Oh, atau iya. bukti lolos sudah masuk menjadi mahasiswa gitu, Kak. Oke, sip-siap. Oke, udah jelas ya, teman-teman. Mungkin di sini ada siswa SMA yang mau ikut BES unggulan, direncanain dulu aja gitu ya. Biar nanti pas kuliahnya itu langsung dapat gitu di semester 1, 2, ataupun 3 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, terkait syarat nih kan, biasanya kalau udah buka beasiswa tuh orang tuh nyari panduan dan kayak sebenarnya tuh syaratnya apa sih, memenuhi atau enggak nih saya gitu ya. Nah, boleh nggak kayak disebutin syaratnya apa nanti juga bisa kita lampirkan ya di video ini. Silakan. Kalau untuk persyaratan secara umumnya itu, jadi
seperti yang udah aku jelasin tadi, nggak harus punya surat keterangan tidak mampu, dari latar belakang keluarga seperti apa aja itu boleh mendaftar. Terus maksimalnya itu daftar di semester 3, diutamakan teman-teman yang punya sertifikat, tapi kalau yang nggak punya sertifikat nggak apa-apa banget. Soalnya ada temanku juga Kak yang tanpa sertifikat tapi bisa lolos. Kemudian untuk PTN, PTS, Poltek itu D4 juga boleh daftar, asalkan minimal akreditasinya prodi dan kampus itu B dan di bawah naungan Kemendikbud kampusnya. Kemudian untuk IPK minimal tahun ini saya baca itu 3,25 Kak, dan membuat esai yang bertemakan kontribusi sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju di 2045. Seperti itu Kak persyaratan umumnya. Oke, jadi syarat umumnya juga udah jelas gitu ya buat semua kalangan, juga bisa juga gitu ya buat semester 1, 2, maksimal semester 3. Oke, sip-sip. Udah cukup jelas. Terus nggak harus tidak mampu juga ya, karena kan tadi Hansa juga bilang dia dapat golongan 5 dan lolos-lolos aja. Nah, terkait sertifikat nih. Sertifikat itu tuh kalau misalnya melampirkan, itu tuh harus yang kayak juara gitu ya, atau kayak yang peserta juga boleh gitu. Setahu Hansa gimana nih? Nah, untuk tahun saya, tahun lalu itu kebetulan tidak harus sertifikat juara, Kak. Ada boleh melampirkan sertifikat peserta atau misal kayak saya dulu kebetulan melampirkan sertifikat itu ada yang tidak juara tapi ada penilaiannya kayak A, B, C kayak gitu itu juga boleh Olimpiade. dilampirkan, Kak. Iya, Oke, Olimpiadanya berhubungan sama ekonomi ya? iya, Kak. Oke, sip-sip. Oke, terus tuh aku baca tuh ada sertifikat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu maksudnya TOEFL atau IELTS. Kalau yang bahasa Indonesia maksudnya apa ya? Nah, kebetulan kalau untuk yang bahasa Indonesia itu baru dimasukkan persyaratan pada tahun ini, Kak. Jadi Oke. saya juga masih kurang tahu itu seperti apa kalau Ya, sertifikat bahasa Indonesia. ya bisa jadi mungkin ini ya yang jurusan bahasa gitu ya. Mungkin punya tambahan sertifikat bahasa itu lebih bagus. BTW ada kayak minimal TOEFL-nya gitu nggak sih? Setahu Hansa. Dan dulu ngelampirin nggak? Dan berapa nilainya gitu? Kalau untuk S1 setahu Kansa itu nggak ada minimal skor TOEFL-nya ya, Kak. Terus kebetulan juga dulu Kansa nggak ngelampirin Oh, sertifikat itu. oke. Nggak ngelampirin tapi tetap lolos gitu ya. Ya, nggak apa-apa Ya, dicoba. Coba aja dicoba teman-teman aja kalau gitu misalnya ya. Jadi itu emang kepengennya. peluangnya itu besar banget nggak sih, Hansa? Iya, betul, Kak. Oke, ini jadi makin optimis nih ya kayaknya yang nonton dan pengen ikut beasiswa unggulan ya. Langsung aja dicoba abis nonton video ini. Oke, lanjut terkait seleksi ini. Dulu tuh pengalaman Hansa untuk ikut seleksi di BU tuh kalau misalnya dari rate gitu ya, dari 0 sampai 100 tuh berapa persen? Terus kayak boleh diceritain gak sih pengalaman seleksinya dulu tuh kayak gimana? Oke, kebetulan dulu saat tahu informasi tentang beasiswa unggulan itu, Kansa juga cari informasi mengenai kayak mentoring esai, mentoring wawancara beasiswa, seperti itu, Kak. Jadi Kansa ada ikut, dari situ, dari grup itu langsung diarahkan harus bagaimana-bagaimana saja. Terus kalau beasiswa unggulan itu seleksinya ada 2 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian jika lolos seleksi administrasi nanti dilanjutkan seleksi wawancara. Itu juga udah ada timelinenya di website resminya ya Kak. Kalau seleksi administrasi itu 23 sampai 27 Oktober 2022. Lalu seleksi wawancaranya tanggal 1 sampai 5 November. Seperti itu Kak. Kalau untuk kesulitan kebetulan administrasinya waktu itu Kansa itu ini Kak, mengumpulkannya mepet deadline. Nah, di situ sempat servernya tuh sempat down sekitar dari subuh sampai siang itu di hari terakhir. Kemudian kesulitannya sepertinya di situ aja sih Kak. Kalau di lain-lainnya kebetulan nggak mengalami kesulitan lain. Oke, terkait seleksi wawancara, dulu inget nggak sama siapa diwawancara dan kayak poin-poin yang diwawancaranya tuh apa aja dan berapa lama gitu?
Oke, waktu itu kebetulan diwawancara oleh pegawai Kemendikbudristek, Kak. Kemudian di satu room itu ada Kansa, terus wawancaranya 2 atau 3 orang gitu. Wawancaranya tiap anak beda-beda ya, Kak, durasinya. Tapi kebetulan Kansa dulu ingat 55 menit. Terus pertanyaannya itu ya seputar kepribadian, kekurangan, kelebihan, prestasi. Lalu juga kenapa sih kok pihak Kemendikbudristek itu harus memilih kalian menjadi awardee seperti itu, Kak? Motivasi mengikuti beasiswa, wawasan kebangsaan, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke, kayak pertanyaan-pertanyaan umum ketika masuk organisasi aja ya, atau Ya, beasiswa betul. gitu. Berarti kayak Iya, Kak. tingkatin public speaking kali ya di situ dan juga optimisme gitu ya, biar kita tuh terpilih gitu ya. Iya, betul, Kak. Oke, sip. Lanjut. Pengalamannya juga tadi luar biasa ya. Jadi pesannya jangan mepet deadline nih guys, kalau misalnya daftar-daftar gitu ya. Tapi seorang Hansa aja nih yang agak mepet ya, tapi alhamdulillah lolos nih kan, karena rezeki nggak kemana ya. Lanjut. Nah, cara daftarnya itu kan kalau misalnya tadi yang Hansa share itu di webnya tuh yang beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/login itu ya. Nah, berarti tuh harus bikin akun dulu, baru nanti tinggal dipenuhi syarat-syaratnya, diupload-upload di situ ya. Atau gimana nih kira-kira teknisnya? Iya betul Kak, untuk teknisnya teman-teman bisa bikin akun dulu di website resminya yang tadi di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id/login. Kemudian nanti teman-teman setelah berhasil membuat akun, teman-teman bisa login, kemudian mengisi profil peserta seperti biodata orang tua, organisasi, pengalaman kerja, prestasi, riwayat beasiswa, seperti itu Kak. Nanti kalau sudah teman-teman ini mengisi beasiswa yang dituju. Ini kan beasiswanya ada 2 ya Kak, masyarakat berprestasi sama pegawai Kemendikbudristek. Itu kemudian mengupload berkas-berkas persyaratan. Lalu yang terakhir submit pendaftaran sih Kak. Oke, sip. Jadi pokoknya semua syaratnya kalau bisa dipenuhin dan submitnya itu jangan mepet-mepet ya, takutnya nanti down servernya. Oke, Betul. sip. Terakhir nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan question box yang ada di story-nya aku, boleh di-share juga nggak, kira-kira tahu nggak sih Hansa kuota untuk penerima BU itu S1-nya gitu khususnya ya. Kalau S2, S3-nya tahu juga boleh dikasih tahu. Oke Kak, kebetulan memang dari pihak beasiswa unggulan itu tidak pernah mempublikasikan sekitar tahun ini akan diterima kuotanya sebesar sekian, itu memang tidak pernah Kak. Tapi dari pengalaman Hansa sebelumnya, setahu Hansa dari tahun 2020 itu pendaftar beasiswa unggulan sekitar 85.000, kemudian yang lolos itu sekitar 1.200 sampai 1.300 itu dari semua jenjang S1, S2, S3 Kak. Dan tahun 2021 juga setahu Hansa sekitar 1.200 sampai 1.300 dan mungkin tahun ini juga nggak jauh beda ya Kak dari kuota itu. Oke, jadi kalau misalnya kita asumsiin 1.200 orang dan ada 100 PTN yang diterima tuh, jadi kayak setiap PTN punya kesempatan 10 orang gitu ya buat lolos. Asumsinya ya. Nah, oke. Lumayan besar gitu kan ya change-nya. Sip, terima kasih Hansa. Sekarang kita lanjut aja ke question box yang udah ada gitu ya. Di sini aku coba cari pertanyaan-pertanyaan yang mirip dulu. Oke, terkait ini. Untuk D4 atau D3 bisa nggak? Kalau D4 udah terjawab ya. Hansa aja dia D4, ekonomi kewilayahan jadi bisa. Nah, kalau D3 bisa nggak kira-kira? Nah sayang sekali untuk D3 di beasiswa unggulan ini belum bisa Kak. Oke, belum bisa ya. Coba dicari aja gitu ya, peluang beasiswa lain kali aja ada yang menerima D3. Lanjut. Nah, PTS atau PTN terbuka banget nggak? Atau buat PTN doang gitu? Terbuka banget Kak PTS, PTN asalkan di bawah naungan Kemendikbud dengan syaratnya minimal apa Akreditasi gitu. akreditasi prodi dan juga universitas itu minimal B Kak. Udah itu aja persyaratannya. Tuh guys ya, jadi benar-benar terbuka banget nih. Jadi nggak hanya top 3 PTN atau PTN-PTN unggulan, tapi PTS juga bisa. Lanjut, kalau sertifikat nih, ada beberapa yang nanya ya.
Yang pertama adalah sertifikat prestasinya tuh misalnya dia nggak punya nih, boleh dikosongin. Sebenarnya tadi udah kejawab ya, boleh ya. Jadi dicoba aja gitu. Terus Kak Reta mau nanya, semisal nggak punya prestasi, buat rekomendasi ini minta ke fakultas sama aja ya pertanyaannya ya. Jadi udah terjawab ya, tetap bisa. Terus sertif kemampuan bahasa Indonesia wajib, tanda tanya, soalnya masuk di salah satu persyaratan berkasnya. Nah, boleh nih yang terakhir aja dijawab. Nah, kalau persyaratan yang sertifikat bahasa Indonesia tadi saya juga baca itu termasuk di persyaratan sih Kak, persyaratan berkas. Kalau saran dari aku, mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa cari informasi deh tentang sertifikat bahasa Indonesia itu. Soalnya masuknya itu di persyaratan berkas, takutnya kalau diwajibkan. Jadi Oh, saran iya. aku mulai langsung cari aja teman-teman. Nanti mungkin juga di kayak di akunnya tuh ada kayak bintang wajib atau enggak gitu ya. Kalau nggak wajib kan berarti nggak usah dilampirin. Kayak tadi sertifikat yang penghargaan kan nggak wajib kan sebenarnya gitu. Cuma kalau Iya, betul. ada tuh lebih baik gitu kan ya, bisa jadi nilai plus gitu ya. Iya, betul. Oke, terus ini nih yang dapat KIP Kak, kira-kira boleh join nggak BU? Nah, kalau untuk penerima KIP, Kakak, tadi saya membaca di guidebook beasiswa yang unggulan itu ada persyaratan, salah satunya tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN dan atau APBD dengan pembiayaan komponen yang sama. Nah, kan saya kurang tahu kalau di KIPK itu apakah komponen pembiayaannya sama dengan yang diterima di beasiswa unggulan atau tidak? Oke, tapi kayaknya kalau disimpulin gitu ya dari yang kamu bilang tuh kayaknya nggak bisa sih. Karena kan KIPK tuh kayak udah dapet sendiri juga gitu ya dari kementeriannya gitu. Oke, jadi ya disyukuri aja guys ya yang dapat beasiswa ya. Kita kasih kesempatan buat yang belum dapat beasiswa. Terus kalau dari Politeknik berarti tetap bisa ya? Karena kan dia masih bagian dari Politeknik juga kan ada yang negeri, ada yang swasta gitu ya. Bisa ya? Ya, tetap bisa Kak, asalkan D4. D4 ya. Oke, sip. Iya. Oh iya, tadi kita belum sempat bahas berkas nih. Boleh disebutin kira-kira berkasnya tuh apa aja yang dibutuhin? Ada yang nanya juga nih. Kalau berkas itu ada di guidebook sih Kak, sebentar ya. Oh ya, nanti kita share juga guidebooknya gitu ya di description box. Mungkin kamu nanti mau cek ulang gitu. Kalau aku baca tuh tadi di webnya itu melampirkan KTP gitu ya, terus sertifikat. Eh, Hmm, boleh nih disebutin Hansa. juga ada surat keterangan aktif kuliah, terus kartu hasil studi, ijazah dan transkrip nilai terakhir, kemudian ada sertifikat bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, kemudian proposal rencana studi, tapi ini bagi program magister, kemudian selanjutnya ada proposal penelitian disertasi bagi program doktoral, selanjutnya ada surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait, itu biasanya ini sih Kak ditandatangani oleh dosen, dibuat oleh dosen kita. Terus juga ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN dan atau APBD. Nanti formatnya ada dari beasiswa unggulannya. Kemudian ada sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Kemudian yang terakhir ada esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju di 2045 Kak. Oke, sip. Eh, Tadi kayaknya menarik banget tuh yang ini ya, yang bahas tentang esai gitu ya. Esainya tuh kontribusiku gitu ya untuk negara gitu ya di tahun 2045. Nah, kalau pas zamannya Hansa itu temanya beda gitu ya berarti. Iya Kak, temanya beda. Kebetulan pas tahun 2021 tuh temanya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, mirip-mirip lah ya. Intinya Iya, mirip Kak. kontribusinya gimana gitu buat Indonesia. Sip, nah sekarang Betul. boleh nih Hansa share screen aja dan jelasin secara singkat aja gitu kira-kira outline si esainya tuh apa aja gitu. Mungkin ada teman-teman yang bingung gitu dalam membuat esai. Kak. Lihat Kak. Sudah. Nah, ini teman-teman ini jadi esaiku tahun 2021 sesuai tadi temanya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian di sini untuk awalnya aku buka dengan quote yang menjadi motivasi hidupku. Kemudian ini seperti esai pada umumnya ada perkenalan diri, background keluarga,
Kemudian untuk tema tahun ini, karena tema yang tahun ini tuh kontribusi sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, saranku teman-teman itu di awal esai juga menjelaskan, buat teman-teman itu generasi unggul itu apa sih? Kemudian ada apa di Indonesia Maju 2045 itu menurut pandangan teman-teman itu seperti apa? Kenapa kok beasiswa unggulan itu bikin temanya seperti itu? Jadi itu bisa dijelaskan singkat. Kemudian ada penjelasan tentang prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang sudah diraih. Kemudian teman-teman bisa juga ini menambahkan alasan mengapa memilih prodi dan juga universitas teman-teman sesuai minat dan bakat teman-teman sendiri ya. Terus selanjutnya ada kalau ini sih Kak cerita tentang Pengalaman ya. kuliah, tentang jalur lolos kuliah, gimana Oh, ceritanya teman-teman bisa lolos. Kemudian ini ada permasalahan di Indonesia. Kalau bisa teman-teman cari permasalahan di Indonesia itu berdasarkan data. Nah, kebetulan kan aku di prodi ekonomi ya, Kak. Jadi ini ya. aku ambil tentang permasalahan fiskal di Indonesia. Nah, teman-teman misal dari prodi kesehatan itu bisa ambil permasalahan tentang kesehatan, tentang gizi, kayak gitu sih Kak, menyesuaikan Berarti prodinya harus masing-masing. relevan gitu nggak sih, Hansa? Iya, betul Kak, harus relevan dengan program studi Jurusan kita gitu. masing-masing. Iya, Oke, betul. sip sip. Karena ini nanti menyambung di kontribusi kita apa sih Kak? Dari permasalahan ini kita sebagai awardee itu kita bakal ngapain kayak gitu. Oke. Kemudian bisa didetailkan kontribusi teman-teman untuk bangsa nanti apa setelah lolos menjadi awardee. Kemudian bisa dimasukkan pengalaman volunteer sama kepanitiaan. Juga ada ini Kak, apa? Nilai IPK, kemudian ada kelebihan diri, kelemahan diri, dan juga cara mengatasi kelemahan diri. Kemudian juga sebutkan aja semua pengalaman organisasi teman-teman, pengalaman kerja, pengalaman magang. Seperti itu sih Kak. Kemudian nanti di akhir esai kalau saranku teman-teman bisa tekanin lagi kenapa dari pihak beasiswa unggulan itu harus memilih teman-teman menjadi awardee. Seperti itu Kak. Oke, wah luar biasa, sangat menarik sekali sih. Ini nggak salah ya kalau misalnya lolos nih, karena memang detail dan terstruktur, menarik juga gitu ya. Thank you ya. Nah teman-teman, ini BTW buat contoh ya, jangan di copy paste karena nggak ada gunanya juga. Karena harus sesuai sama pengalaman real teman-teman dan juga kreativitas. Karena kalau kopas tuh bakal ketahuan ya bahasanya Iya, gitu. betul Kak. Oke, thank you Hansa. Ini pertanyaan terakhir dari question box itu bisa dicabut mendadak nggak? Jadi maksudnya itu sama penerimanya nih. Misal Hansa tuh pengen tiba-tiba nyabut karena dapat beasiswa lain yang lebih lebih gitu secara material. Nah, kalau setahu Hansa, nanti kan setelah lolos menjadi awardee itu ada kontrak yang kita tanda tangani dengan pihak beasiswa unggulan kan, Kak. Setahu Hansa, waktu pengumuman beasiswa unggulan itu deket-deket sama beasiswa LPDP. Nah, sebelum beasiswa unggulan cair, kalau misal teman-teman mau mencabut beasiswa unggulan karena mendapat beasiswa lain, menurut Kansa itu tidak apa-apa dan tidak dikenakan sanksi apa-apa, Kak. Tapi selebihnya kalau teman-teman sudah mendapat pencairan dana beasiswa unggulan, tapi di tengah jalan seperti pindah prodi, pindah kampus, atau mencabut beasiswa unggulan itu sepertinya ada sanksi yang akan dikenakan, Kak, seingat Kansa. Ya, biasanya kalau beasiswa-beasiswa yang emang dapat secara materi kita udah dapat dan kita tiba-tiba mundurin diri tuh harus membayar sejumlah yang kita udah dapat ya, bahkan lebih gitu sebagai sanksi. Jadi ya kalau misalnya ikut beasiswa harus bertanggung jawab gitu ya istilahnya sampai akhir gitu. Oke, udah cukup jelas nih, udah kejawab juga semuanya. Terima kasih buat Hansa. Paling terakhir mungkin ada pesan-pesan dan motivasi buat teman-teman yang mau ikut beasiswa unggulan biar bisa lolos mengikuti jejak Hansa. Silakan. Oke, pesan dari Kansa teman-teman itu misal ada kendala tidak punya sertifikat atau apa, tetap coba aja daftar dulu.
Kemudian kalau misal jarang nulis esai, merasa nggak percaya diri, itu nggak apa-apa, coba aja dulu. Soalnya kan saya dulu juga kayak gitu. Terus ini sih, kalau daftar jangan mepet-mepet deadline, menghindari hal-hal kayak server down kayak gitu-gitu. Terus misal ada pertanyaan atau apa bisa banget DM aku di Instagram @firdausyRKH. Kita boleh sharing-sharing gitulah. Oke, sip ya. Nanti aku simpen juga IG-nya Hansa di video ini. Sip. Udah gitu aja untuk pembahasan best unggulan. Terima kasih sekali lagi buat Kak Hansan ya yang udah sharing-sharing. Semoga ilmunya semakin bermanfaat, cepat lulus ya, dan bisa berkontribusi secara nyata gitu ya setelah lulus nanti untuk Indonesia karena menjadi peraih best unggulan. Semoga teman-teman yang punya niat gitu untuk daftar biasa unggulan juga bisa diterima ya, mengikuti jejak Kak Hansa. Oke, gitu aja ya. Thank you Hansa. Oke, thank you ya. Thank you, Kak. Maaf, aku jadi Ya. lupa. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akhiri aja konten kali ini. Dan kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.